Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang anatomi hidung. Perkenalkan, nama saya Aura Aisyah. Perkenalkan, nama saya Kayla Valencia. Saya Mas Taina. Saya Farizky Amalia. Saya Zahra Tunihaya. Saya Muhammad Pranata. Saya Yoga Pratama. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari media yang ada di sebelah kanan saya, yaitu di strukturnya ada pertama ada lattice bone, kedua olfactory bulb, ketiga olfactory nerves, ketiga olfactory tract, empat septum branches of the electric artery, selanjutnya the sphenoid sinus, pharyngeal tonsil, posterior nasal opening, tubular solar, soft palate, nasolabial nerve, coulter, nasolabial artery, nasolabial nerve, incisor canal, anterior nasal bone, vestibule of the nose, largi cartilage of the nose, lateral cartilage of the nose, arterial lactate nerve, septate branch of the anterior lactate artery, frontal sinus, dan terakhir latical bone. Selesai. Selanjutnya dijelaskan oleh dari Aura Aisyah Mila. Indra pembau atau hidung. Hidung atau nasal sebagai indera pembau penciuman memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Baik, kami akan menjelaskan dari bagian-bagian hidung mulai dari siapa? Dimulai dari Olfactory bulb adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pusat penciuman. Bulbus olfactorius merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang menerima informasi penciuman dari hidung. Yang kedua, incisor canal atau saluran incisivus adalah struktur anatomi yang terletak di bagian depan rahang atas, dekat dengan gigi incisivus atau gigi depan. Saluran ini berfungsi sebagai jalur untuk pembuluh darah dan saraf yang sebagai jalur untuk pembuluh darah dan saraf yang menyuplai area tersebut, termasuk bagian hidung. Ketiga, olfactory tract atau saluran penciuman adalah jaringan saraf yang berfungsi untuk memproses bau. Saluran ini membentang dari bulbus olfactorius ke nucleus olfactorius anterior dan bagian lain otak. lateral cartilage of the nose adalah tulang rawan yang berada di bagian bawah tulang hidung. Tulang rawan ini berbentuk segitiga dan pipih. Terus tubular roller dalam struktur hidung ini bisa berkaitan dengan saluran atau rongga yang memiliki bentuk silindris seperti saluran udara di dalam hidung. Keenam, nasolabial nerve atau saraf nasolabial adalah cabang dari saraf trigeminal, saraf cranialti, yang berperan dalam memberikan sensasi pada area wajah, khususnya di sekitar hidung dan bibir. Anterior latiss nerve adalah saraf yang terletak di rongga hidung, khususnya berfungsi dalam proses penciuman. Saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf olfaktori yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi tentang aroma ke otak.
Posterior nasal opening atau lubang hidung posterior adalah dua lubang yang terletak di bagian belakang saluran hidung. Lubang ini juga disebut zoanai. Pharyngeal tonsil atau adenoid adalah jaringan limfoid yang berada di bagian belakang tenggorokan, tepatnya di atap dan di dinding posterior nasofaring. Tonsil faring merupakan salah satu dari 3 jenis tonsil yang ada di tenggorokan. Kemudian yang ke-10 ada sinus frontalis, adalah rongga udara yang berada di dalam tulang frontalis, tepatnya di belakang tulang alis. Sinus ini merupakan salah satu dari 4 pasang sinus paranasal yang ada di dalam tengkorak dan tulang wajah. Yang ke-11, septum branches of the latiss artery, adalah cabang pembuluh darah yang menyuplai darah ke septum nasal, dinding pemisah antara kedua lubang hidung. Arteri ini berperan penting dalam vaskularisasi bagian anterior dan posterior dari septum nasal. Kemudian yang ke-12, lattice bone hidung merujuk pada struktur tulang yang terdapat di dalam rongga hidung, khususnya pada bagian yang berfungsi sebagai penopang dan pelindung yang berfungsi. Struktur ini terdiri dari tulang-tulang kecil yang membentuk jaringan berpori, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada hidung. Vestibule of the nose atau vestibulum nasi adalah bagian terdepan dari rongga hidung yang berada dalam lubang hidung. Vestibulum nasi dilapisi oleh kulit dan rambut atau cilia. Large cartilage of the nose merupakan struktur di dalam hidung yang memberikan bentuk dan dukungan pada rongga hidung. Tulang rawan hidung terbuat dari bahan fleksibel yang disebut tulang rawan hilian atau kolagen padat di bagian distal hidung. Saraf olfaktori nerves atau saraf penciuman adalah saraf kranial pertama yang berperan dalam indera penciuman. Saraf ini berfungsi untuk mendeteksi aroma, bau, atau wangi yang terhirup hidung. Circumference of the anterior lacteal artery adalah cabang dari arteri yang terletak di bagian depan rongga hidung. Arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah ke jaringan hidung, termasuk bagian subtan nasal yang memisahkan kedua lubang hidung. Soft plate atau langit-langit lunak adalah bagian belakang langit-langit mulut yang terdiri dari jaringan lunak dan otot. Langit-langit lunak berperan penting dalam menelan, bernapas, dan berbicara. Sinus sphenoid adalah rongga udara di dalam tulang sphenoid yang terletak di belakang hidung dan di antara kedua mata. Sinus ini merupakan salah satu dari tempat sinus paranasal yang berpasangan. Nasolabial artery atau arteri nasolabial adalah pembuluh darah yang memasok darah ke area lipatan nasolabial. Lipatan nasolabial adalah area wajah yang menghubungkan hidung ke mulut. Arterior nasal bone atau ANS adalah proyeksi runcing pada ujung anterior sutura intermaxilla. ANS merupakan bagian dari tulang hidung yang terletak di bagian depan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.